pada saat saya sedang melaksanakan piket, terutama piket reskrim di Polsek Tanjung Karang Timur. Jadi sekitar pukul 13.30 di hari Sabtu, pelaku datang menggunakan kendaraan bermotor Beat biru putih miliknya, yang diakui miliknya. Dan pada saat datang, pelaku mengatakan telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan penikaman terhadap mertuanya. Itu mananya, Mbak? Pas tengkuknya sini. Ya Allah. Jerit-jerit berarti tadi ya? Tadi aku tuh lagi main HP kan, rumah polisi berat. Takut kenal dia. Coba siapa yang belum kenapa? Ada orang bahwasanya hari ini kita akan mencari secara khusus dengan anggota Satreskrim Polsek Tanjung Karang Timur, yakni Bribda M. Akbar, yang mana Bapak polisi ini yang pertama kali menerima kedatangan dari pelaku pembunuhan yang berada di wilayah Jati Agung. Dan bagaimana liputan saya, mari ikuti. Ya, selamat siang untuk Tribunnews Manapun berada. Bahwasannya kita hari ini akan mewawancara secara khusus salah satu anggota kepolisian yang kemarin sempat menerima salah satu pelaku pembunuhan, ya Bang ya, yang mana pelaku pembunuhan tersebut dari wilayah hukum Polsek Jati Agung, ya kan. Kemudian yang bersangkutan pelaku tersebut melakukan pembunuhan terhadap ibu mertuanya hingga akhirnya dia menuju ke Polsek Tanjung Karang Timur. Nah, bagaimana cerita terkait pelaku pembunuhan tersebut? Saat ini kita sudah bersama dengan Bribda M. Akbar. Bahwasannya Pak polisi ini yang pertama kali menerima kedatangan dari si pelaku itu, ya Bang ya? Ya, benar. Ya, izin Bang, selamat siang Bang. Selamat siang. Ya, bagaimana keadaannya hari ini Bang? Ya, baik Mas. Alhamdulillah. Nah, Bang, kita panggil Abang aja nih ya. Ya, Bang Vila, bahwasannya kan kemarin kita ketahui ada pelaku yang menyerahkan diri nih ke kantor kita, ya kan, meskipun bukan wilayah hukum di lokus yang bersangkutan nih Bang. Nah, Bang Vila bisa jelaskan nih Bang terkait bagaimana sih kronologi pelaku datang ke kantor kita nih Bang? Jadi bisa saya jelaskan sedikit ya. Pada saat saya sedang melaksanakan piket, terutama piket reskrim di Polsek Tanjung Karang Timur. Jadi sekitar pukul 13.30 di hari Sabtu, pelaku datang menggunakan kendaraan bermotor Beat biru putih miliknya, yang diakui miliknya. Dan pada saat datang, pelaku mengatakan telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan penikaman terhadap mertuanya. Nah, kemudian apalagi disampaikan ya? Jadi pada saat itu pelaku mengaku melakukan perbuatan tersebut karena pelaku merasa terganggu dengan apa yang dikatakan oleh mertua dan berusaha pelaku berbuat baik kepada istrinya karena alasan pelaku itu sedang ribut dengan istrinya. Namun mertua pelaku ini ikut campur, bisa dikatakan seperti itu. Itu pengakuan dari si pelaku ya Bang ya? Jadi pengakuan dari pelaku seperti itu. Nah Bang, kalau boleh tahu Bang, apakah yang bersangkutan ini menyerahkan diri atau seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Jadi bisa kita kategorikan pada saat kejadian pada hari Sabtu itu, pelaku benar-benar menyerahkan diri. Dan pada saat menyerahkan diri, pelaku dalam keadaan menangis ya, menangis dan merasa terpukul karena telah melakukan perbuatan yang saya ceritakan tadi, yaitu melakukan penikaman terhadap mertuanya sendiri. Dan kalau boleh tahu Bang, pada saat datang ke kantor Polsek Tanjung Karang Timur itu datang bersama siapa sih Bang pelaku ini Bang? Apakah dia sendiri kah atau memang ada orang lain atau seperti apa nih Bang? Jadi pada saat saya menerima pelaku, jadi pelaku datang sendiri dengan menggunakan kendaraan yang setelah saya interogasi, yang dia gunakan itu untuk datang ke tempat kejadian di wilayah Jati Agung, Fajar Baru, kalau tidak salah itu. Dia datang sendiri, menyerahkan diri kepada Polsek sini karena menurut dia saya takut ke wilayah sana, jadi menurut dia yang terdekat wilayah rumah dia, jadi dia datang ke Polsek Tanjung Karang Timur.
Nah, abang waktu posisi lagi apa nih bang? Pasti kaget dong ya kan? Ada orang yang datang tiba-tiba menyerahkan diri gitu kan bang? Ya benar. Jadi pada saat itu ya namanya anggota piket ya sedang mengerjakan pekerjaan yang harusnya dilakukan. Pada saat dia menyerahkan diri dalam keadaan nangis-nangis dan mengakui perbuatannya, ya saya sangat kaget gitu loh. Kok ada pelaku yang mengaku perbuatannya? Mungkin karena pada saat itu pelaku memang benar-benar khilaf atau seperti apa ya saya kurang paham. Yang jelas pada saat itu pelaku datang sendiri, pelaku mengakui perbuatannya. Dan pada saat itu memang kita lagi sedang mengerjakan pekerjaan di kantor atau seperti apa sih bang? Ya, jadi pada saat itu memang kondisi karena pada saat piket, jadi saya memang berada di kantor, ya pelaku langsung datang ke kantor dan langsung menyerahkan diri ke unit reskrim Polsek Tanjung Timur. Artinya memang benar-benar kita kaget kan, tiba-tiba kok ada seorang pelaku yang datang. Kalau bisa kita kategorikan, kalau misalkan dia pelaku kan kabur tuh bang ya, Ya benar. dan ini dia menyerahkan diri dan itu menurut kita sangat gentle lah ya bang ya, dan dia mengakui perbuatan yang kata abang tadi itu ya kan bang. Benar sekali. Nah memang seperti itu yang pemirsa untuk keterangannya, dan pada saat itu juga abang seperti apa sih bang kondisinya, apa langsung kita pegang dia atau kita amankan seperti apa bang? Jadi pada saat itu tindakan pertama yang saya lakukan adalah menginterogasi, karena kan kita tidak tahu kebenaran dari apa yang dia katakan. Jadi setelah melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terkait tindak pidana yang dia lakukan, kita lakukan penggeledahan dan kita lakukan interogasi. Ternyata baru kita ketahui bahwa tempat kejadian bukan berada di wilayah hukum Tanjung Karang Timur. Jadi wilayah kejadian terdapat di wilayah hukum Polsek Jati Agung. Setelah kita lakukan interogasi kepada pelaku mengakui dan akhirnya kita hubungi Polsek Jati Agung, anggota Polsek Jati Agung terkait tindak pidana yang sudah dilakukan. Kita lanjut lagi bang ya, bahwasannya kalau boleh kita ketahui bang, bahwasannya pada saat datang ke kantor polisi, kondisi pelaku itu seperti apa sih bang, dengan psikologi yang seperti apa nih kak? Apakah mental pelaku saat datang itu panik atau menangis-nangis atau seperti apa nih bang saat kondisi waktu itu bang? Jadi pada saat datang ke Polsek Tanjung Karang Timur, pelaku pertama kali menangis ya. Kondisi pelaku dalam keadaan menangis serta menceritakan apa ya perbuatan yang telah dia lakukan. Tapi kalau untuk luka dan lain-lain tidak ada. Jadi hanya kondisi psikisnya aja mungkin ya. Pelaku merasa terpukul karena perbuatan yang telah dilakukan. Menangis itu dia menangis meraung-raung atau menangis menyesali perbuatan yang dilakukan atau seperti apa bang? Yang kita lihat psikisnya bang? Ya, jadi kalau berdasarkan apa yang saya lihat, jadi dia menangis terkait perbuatan apa yang sudah dia lakukan. Karena dia merasa terpukul telah melakukan perbuatan itu dan dia menyadari kalau memang perbuatannya itu salah. Hingga akhirnya membuat psikis dia meminta untuk supaya menyerahkan diri itu tadi bang ya? Ya, mungkin ya atas dasar itu akhirnya pelaku mau menyerahkan diri. Nah bang, tadi kan berarti kan kalau untuk pelaku membawa kendaraan tuh ke kantor polisi, kendaraan dia ya? Ya, kendaraan yang dia memang itu kendaraan milik dia dan bisa dibuktikan dengan keberadaan STNK yang berada di dompetnya. Oh dia, berarti kita sempat melakukan pemeriksaan kendaraan dia gitu ya bang? Ya benar, pada saat pelaku hadir yang seperti apa yang saya sudah jelaskan tadi, kita sempat melakukan penggeledahan, penggeledahan badan maupun kendaraan yang dibawa karena takutnya kan terdapat ada senjata tajam atau bukti lain. Dan memang setelah kita periksa tidak ada yang diduga kita senjata tajam itu nggak ada bang ya posisinya? Ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan, jadi terhadap badan dan kendaraan tidak ditemukan atau alat bukti atau barang bukti terkait tindak pidana yang dilakukan. Pelaku ini saat bertemu dengan abang selaku polisi yang pertama kali menemui dia, hal yang pertama kali disampaikan apa sih bang? Kalau boleh tahu bang, diulang lagi bang. Ya, jadi seingat saya pada saat hari Sabtu itu pelaku menyerahkan diri, hal yang pertama kali dia sampaikan, kata-kata yang keluar pertama, kalimat yang pertama, dia menyesal. Dia menyesal saya udah bacok atau menikam mertua saya. Seingat saya seperti itu kalimat yang keluar. Cerita apa lagi bang yang dia ceritakan kepada kita bang? Jadi, selain itu, pada saat saya melakukan interogasi awal terkait apa yang sudah dia lakukan, mengapa dia melakukan. Jadi saya bisa bercerita sedikit dari apa yang dia katakan. Jadi memang dia ada keributan dengan istrinya sudah beberapa bulan dan
Pelaku ini tinggal di rumah orang tuanya pelaku, namun istri pelaku tinggal di rumah korban. Jadi sempat adalah itikat baik dari pelaku untuk menghubungi korban, untuk datang, namun tidak disambut baik dengan mertua pelaku berdasarkan keterangan Pelaku ya bang. Nah bang, setelah itu apa nih bang yang abang lakukan sebagai petugas piket di Polsek Tanjung Karang Timur selain tadi menghubungi pihak Polsek Jati Agung ya? Itu seperti apa bang? Apakah dia kita dudukkan dulu di ruangan untuk menenangkan jiwanya atau seperti apa gitu bang? Ya, terkait tindak pidana yang sudah dilakukan dan kita sudah mencari informasi kepada keberadaan anggota lain, baik Babin atau anggota Polsek Jati Agung, dan benar memang tindakan yang dia lakukan itu ada, jadi kita amankan terkait pelaku, kita borgol, kita amankan di ruangan. Seperti itu. Untuk mengamankan dia ya bang ya. Nah bang, izin bang, satu lagi bang, alasan secara khusus apa sih bang pelaku ini bisa datang ke Polsek Tanjung Karang Timur nih? Apakah dia ada kenalan atau spontan saja kah? Udahlah, gue mau kesini aja nih, yang terdekat atau seperti apa bang? Jadi sempat saya tanyakan juga pada saat saya melakukan informasi awal terhadap pelaku, mengapa pelaku datang ke Polsek Tanjung Karang Timur itu dikarenakan ketidakpahaman pelaku, di mana keberadaan Polsek Jati Agung, terus juga ketakutan pelaku karena kebetulan pelaku tinggal di wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur, di Kota Baru. Jadi ya itulah alasan kenapa pelaku menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Karang Timur. Oh, dan memang jadi orang Tanjung Karang Timur aslinya bang ya? Nah, oh. Jadi dia kebetulan tinggal di Jalan Haji Said, kalau tidak salah itu Kelurahan Kota Baru, jadi wilayah hukum Polsek Tanjung Karang Timur. Jadi ya spontan dia dari Jati Agung kemudian menuju ke sini dan hingga akhirnya dia menyerahkan diri ke kantor kita gitu ya? Benar itu bang. Nah, berarti artinya saat ini pihak pelaku sudah diserahkan kepada pihak Polsek Jati Agung ya? Iya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut ya? Alhamdulillah untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku sudah kita serahkan ke Polsek Jati Agung terkait tindak pidana yang sudah dilakukan. Oke. Peristiwa seperti ini kan sangat memilukan bagi kita semua nih kan, bagi masyarakat awam, bagi masyarakat siapapun, pasti kan tidak ingin kehilangan ataupun melakukan tindak pidana seperti yang sudah dilakukan oleh pelaku ini dan pidana-pidana lainnya bang. Nah abang ini kan sebagai aparat penegak hukum nih bang, APH, yakni kepolisian. Seperti apa sih bang imbauan kita kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang sedemikian rupa nih bang? Ya, jadi terkait masukan dari saya terkait tindak pidana yang sedang kita bicarakan ini, apapun masalah selagi bisa kita selesaikan secara keluarga, silakan selesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak, silakan rekan-rekan minta bantuan pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan emosi, paling seperti itu. Dan artinya harus menyadari hukum itu harus ditegakkan bang ya. Siapapun yang bersalah ya harus ditindak ya bang ya. Ya, terkait seperti hal itu ya siapapun yang bersalah, anak, bapak atau orang tua atau masyarakat lain, apapun permasalahannya, apabila terbukti melakukan tindak pidana pasti akan kita amankan. Seperti itu. Dan memang kita lihat case dari pelaku ini saat menyerahkan diri ini, kita seperti apa sih bang menilainya bang? Apakah emang mengapresiasi seperti apa nih bang? Ya, kalau dari penilaian saya pribadi, saya sangat mengapresiasi keberanian dari pelaku. Setelah melakukan tindak pidana, pelaku berani untuk menyerahkan diri ke Polsek Tanjung Karang Timur dengan apa yang sudah dia lakukan, seperti itu. Dan bisa diakui bahwasanya pelaku ini benar-benar mengakui kesalahannya lah ya, dengan melakukan ataupun mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri gitu ya bang ya. Ya benar. Nah, kemudian bang selanjutnya bahwasannya ini sudah diamankan oleh pihak polisian dari Polsek Jati Agung ya bang ya. Ya. Itu kemarin dijemputkah atau kita mengantarkan nih bang? Jadi setelah adanya koordinasi antara Polsek Tanjung Karang Timur dengan Polsek Jati Agung terkait tersangka sudah diamankan dan akhirnya tersangka dijemput oleh anggota Reskrim, unit Reskrim Polsek Jati Agung dipimpin Kanipres Polsek Jati Agung. Dan saat kemarin datang ke sini juga langsung diamankan dan langsung dibawa ya bang ya? Ya, untuk tersangka pelaku beserta kendaraan yang diamankan itu langsung dibawa oleh anggota unit Res Polsek Jati Agung dipimpin Kanipres. Oke, cukup. Terima kasih bang. Oke, Selamat siang bang. Sama-sama. Terima kasih Tribun Penggulada, bahwasannya kita sudah membuat secara khusus dalam program Saksi Kata bersama
Bribda Villa Akbar yang mana anggota Satreskrim dari Polsek Tanjung Karang Timur ini yang mengamankan pelaku pembunuhan tersebut. Terima kasih.